Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share tentang sebuah perlindungan perencanaan keuangan untuk yang masih single gitu ya, yang belum menikah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini di sini kita kan bekerja ya. Bekerja untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan setelah didapat dipakai untuk apa? Ya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu gitu ya, atau impian. Nah, yang pertama tentu saja untuk biaya hidup kan. Biaya hidup ini sendiri tergantung ya. Ada yang misalnya dia masih single tapi dia itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang kedua, ketika dia harus memenuhi juga kebutuhan orang lain. Misalnya orang tua kita ataupun saudara kita. Jadi ada orang-orang yang bergantung pada penghasilan kita juga. Tuh, tergantung dari masing-masing orang. Yang kedua adalah ya karena kita masih single, maka ya kita kepinginnya nanti suatu saat nanti berkeluarga gitu ya, menikah. Maka kita perlu juga untuk mempersiapkan untuk biaya nikah. Ya, cadangan gitu ya. Nah, terus yang ketiga, karena kita masih single juga, kadang kita juga karena kita nggak ada tanggungan, mungkin nggak terlalu banyak, maka kita bisa melakukan hobi-hobi kita, misalnya membeli barang-barang tertentu, hobi jalan-jalan dan sebagainya. Maka perlu juga ini untuk disiapkan untuk dana hobi gitu ya. Terus yang keempat, ada juga yang mungkin sudah mulai membeli kendaraan pertamanya gitu kan, baik sepeda motor maupun bahkan mobil, kendaraan pertama. Nah, ini namanya tujuan gitu ya, tujuan atau impian dari seorang single gitu ya ketika mendapatkan penghasilan. Nah, kemudian untuk bisa mencapai tujuan-tujuan ini gitu ya, apalagi biaya nikah gitu ya, nggak sedikit ya jumlahnya yang dibutuhkan. Ada beberapa cara nih. Yang pertama, ini yang banyak orang lakukan, yaitu menabung. Menabung misalnya ya di bank gitu ya. Yang kedua, investasi juga perlu sih. Investasi bisa kalau ada yang sudah memahami saham, reksadana, atau investasi emas, tanah, atau properti yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, seorang single sebenarnya juga perlu juga memiliki dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu ketika ada beberapa bulan ke depan kita tidak bekerja, kemudian ya karena suatu hal gitu kan, kita bisa pakai dana darurat ini paling nggak untuk bertahan ya, bisa bertahan beberapa bulan ke depan. Nah, kalau seorang single ini perlu punya dana darurat itu 3 sampai 6 bulan kali pengeluaran bulanan. Nah, misalnya dalam 1 bulan pengeluarannya ada sekitar katakan 3 juta ya. Berarti dia perlu punya dana darurat itu 3 kali 3 berarti 9 juta sampai dengan 18 juta ini dana darurat yang harus dia simpan, harus standby gitu ya. Misalnya disimpan di bank yang bisa sewaktu-waktu bisa dicairkan. Nih. Ini caranya gitu ya, cara untuk bisa mencapai tujuan atau impian. Nah, kemudian bukan tidak mungkin dan kita juga tidak bisa jamin apakah kita akan
selalu mulus ke depannya gitu ya, bisa mencapai impian ini. Terkadang kita menemui adanya hambatan atau resiko hidup. Hambatan atau resiko hidup. Misalnya ya, ini kita dari rumah kemudian mau menuju tempat kerja. Nah, ketika kita naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi, bisa aja mengalami resiko kecelakaan di jalan. Ini resiko hidup ya. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, ketika kecelakaan bukan tidak mungkin kita harus menjalani perawatan ya di rumah sakit itu. Itu resiko yang kedua. Kemudian ketika kita memiliki hobi, misalnya kita makannya nggak kita atur ya, sehingga kita akan menjalani misalnya gaya hidup tidak sehat. Kita terlalu banyak begadang, kemudian makan makanan yang nggak sehat, maka kita akan terjebak pada gaya hidup yang tidak sehat, dimana efek buruknya adalah kita akan mengalami resiko-resiko sakit, saya kena serangan jantung, stroke dan sebagainya, diabetes, terkena salah satu ini sakit kritis. Ini resiko yang ketiga. Nah, semuanya butuh biaya gitu ya. Ketika mengalami kecelakaan kemudian harus rawat inap, maka ada biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Ketika sudah memiliki asuransi, misalnya asuransi pemerintah, katakan BPJS, maka sudah cukup atau belum? Kita perlu memikirkannya. Sudah cukup nyaman atau belum untuk bisa mengcover apabila resiko ini terjadi. Ya kan? Kalau tidak cukup, apalagi sampai sakit kritis biayanya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta, maka bukan tidak mungkin kita akan memakai ini ya, dana darurat gitu ya. Kalau ini tidak cukup, maka kita akan bisa menguras tabungan kita, bahkan mungkin kita akan jual aset yang kita miliki, kendaraan mungkin yang sudah kita miliki. Nah, untuk itulah, untuk bisa dengan apa istilahnya lancar untuk mencapai tujuan ini, perlu yang namanya proteksi asuransi. Proteksi untuk misalnya kita itu mengalami kecelakaan, rawat inap dan juga sakit kritis. Minimal 3 ini yang harus kita punya, yaitu proteksi asuransi. Agar apa? Meminimalisir gitu ya. Ketika terjadi resiko ini dan asuransi yang kita punya itu tidak cukup, maka akan bisa meminimalisir agar tidak terlalu banyak menguras ini semuanya. Karena kan kita mau mencapai impian-impian ini kan. Kalau terkurangi karena ada kita harus membiayai semua biaya-biaya karena resiko hidup ini, maka nggak akan nyampe itu tujuan kita. Karena berkurang terus untuk bisa mengcover biaya akibat dari resiko yang kita alami. Ya. Maka bagi para single diperlukanlah sebuah proteksi asuransi juga, ya, untuk bisa mengamankan gitu ya, mengamankan tujuan impian jangka panjang kita. Itu yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi para single, siapkan, rencanakan perencanaan keuangan jangka panjang. Jangan hanya melakukan 3 hal ini, tapi juga harus ada perlindungannya. Supaya ibaratnya itu ketika kita menampung air, airnya nggak bocor gitu. Kalau ibaratnya kita itu memiliki impian, kemudian kita hanya menabung investasi, itu tidak cukup gitu ya. Sama aja kita itu memasukkan air ke dalam ember tapi bocor gitu, tidak aman gitu. Ketika kita memiliki proteksi asuransi ini, maka istilahnya bisa lebih aman dan kita bisa nyaman gitu untuk bisa mencapai tujuan ini. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.